kepastian juga, tidak ada akhir. Tapi kalau kisos ya memang sepintas dilihat kiri, tapi tidak yang paling aneh sih, bahkan diwajibkan yang alladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Orang beriman diwajibkan ke atas. Nah, hukum berkisos artinya sepadan dengan apa yang dia lakukan. Kalau dia membunuh, dibunuh juga. Itu akan melahirkan masalah. Tapi kalau selama membunuh dihukumi sekian tahun, itu tidak pernah adil. Nah, contohnya ini yang di Morowali ya, Kolak ya, yang di Gorak itu daerah lain. Yang dihukum itu ternyata 7 tahun sih, subhanallah. Dan ke 5 tahun hukumannya guys. Kalau dihitung dengan remisi itu cuma dia jalan terus sampai 3 tahun. Sudah gitu. Jadi begitu undang-undang itu sekarang. Kalau tidak dapat hukuman 10 tahun, minimal itu 5 tahun kita jalan. Paling tidak 4 tahun. Istilahnya berkelakuan baik tidak. Ada itu berkelakuan baik kerja hari dia ajar sholat, disuruh juga mengaji di seperti di depan ke masyarakat, memang tidak bersikap baik. Tapi kalau keluar kita tidak tahu lagi. Karena memang dibina di dalam. Jadi tak pernah ada itu sebenarnya, ya. Masa orang diberi digoreng sampai nantang hukuman. Di mana sisi adilnya itu hukum begitu. Tapi kalau hukum Islam yang berlaku pasti adil. Itu juga yang membunuh pasti dibunuh juga. Itu pasti tidak ada lagi rasa dendam. Apa yang akan kita dendamkan lagi karena nyawa sudah dibayar. Inilah ya Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan kita sebenarnya ya berhukum atas Al-Quran dan hukum Al-Quran. Cuma satu, sekali lagi negara kita ini negara bukan khilafah ya. Perlu juga kita toleransi ya. Jelasnya hukum-hukum yang seperti ini belum bisa berlaku, tapi hukum-hukum yang lain itu sudah banyak ya. Jadi apa yang berlaku di sebuah negara itu yang sudah menjadi budaya harus juga dihormati ya. Tidak boleh kita terlalu memaksa. Itulah Islam, namanya rahmatan lil alamin ya. Tidak langsung dia berubah ya. Tapi melihat kondisi yang terjadi, apa yang disepakati di sebuah negeri, di sebuah kampung atau adat istiadat yang disepakati dan itu tidak bertentangan dengan agama kita, maka itu ya perlu dipegang wajibnya dijalankan selama itu tidak melanggar aturan. Sama juga dengan memakai songkok seperti ini, ini kan tidak ada aturan dari Islam ya. Misalnya kita itu setiap sholat harus memakai songkok ya. Itu aturan, bukan kewajiban. Cuma ini namanya adat istiadat. Mereka kalau orang Bugis Makassar itu pakai songkok hitam ya. Itu adat istiadat, perlu kita jalankan juga ya. Di mana kita tinggal, kita bermukim. Sama juga dengan ketika kita sholat itu auratnya laki-laki itu dari atas pusat sampai di bawah paha ya. Itu sebenarnya kalau kita sholat pakai pakaian seperti itu sudah sah, itu sudah sah ya. Cuma kita ini punya adat istiadat. Dari mana pendapat orang kalau masuk ke masjid begitu pakaian bilang tepung padahal itu sah itu sholatnya karena itu aturan seperti itu. Cuma kita punya aturan adat istiadat ya. Kita kasih ya. Dan itu berlaku di sebuah negeri atau sebuah kampung yang itu tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka itu sah-sah saja seperti itu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala di sini mewajibkan kita ya kepada Rasulullah dan termasuk kita umatnya untuk ya alaikal Quran, untuk senantiasa menjalankan hukum-hukum Al-Quran ini ya. Kemudian dikatakan naruduka ila ma'an, artinya yang benar-benar akan mengembalikan Muhammad ya ke tempat kembali. Jadi di sini ke tempat kembali ini sebuah janji dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi kita bahwasanya Allah yang mewajibkan engkau untuk menjalankan hukum Al-Quran ini ya, naruduka ila ma'an, benar-benar mengembalikan engkau Muhammad ke tempat kembali. Jadi berbeda pendapat tempat kembali ini, ada yang mengatakan surga ya, ada yang mengatakan hari kiamat. Karena tempat kembali itu pasti kita orang, setiap manusia akan kembali kepadanya, namanya hari kiamat. Kita semua akan dibangkitkan nanti pada hari kiamat. Ada hari kiamat nanti ya. Inna sa'ata la'atiyatul la. Sesungguhnya hari kiamat itu pasti
ada keraguan, pasti itu akan terjadi kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini pendapat sebagian ulama kita dalam tafsirnya ya, tafsir. Ada yang mengatakan tempat kembali ini adalah surga. Ya. Karena nabi kita itu adalah orang yang sudah dijamin surga. Jadi tempat kembali ini adalah surga. Tapi sebagian ahli tafsir termasuk ulama kita yang terkenal Imam Bukhari ya mengatakan dalam kitab bahwasanya tempat kembali adalah kota Mekah. Ya, kota Mekah. Rasulullah akan dikembalikan kata Allah Subhanahu wa taala ke Mekah sebagai janji dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Rasulullah ini pernah meninggal ke Mekah ya. Makanya ada hijrah ya. Hijrah, perjalanan atau berpindah dari Mekah ke Madinah. Sebenarnya Rasulullah dan sahabat-sahabat ini ya, sangat berat meninggalkan kota Mekah. Tapi itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sahabat-sahabat yang kaya itu ya, seperti Abdurrahman bin Auf ya, tidak ada yang diambil hartanya sedikit meninggalkan Mekah. Padahal ini banyak sekali hartanya sahabat ini. Bahkan ke Madinah sampai-sampai tidak membawa apa. Hanya itu yang dipakai saja. Ya. Bagaimana itu ujian keikhlasan sahabat pada hari ujian keimanannya. Nah, jadi disuruh hijrah dari Mekah ke Madinah itu bukan karena apa, tapi karena memang perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ini harta yang banyak, tidak hanya kita bawa ya. Seperti Abdurrahman bin Auf, tidak hanya dia bawa ke Madinah, melainkan apa yang dia pakai dalam pakaiannya ya. Itu saja dia bawa ke sana. Padahal ya mereka semuanya adalah orang-orang kaya. Makanya wajar ketika dalam Al-Quran mereka itu diberi gelar radhiyallahu anhum wa radu an. Orang-orang ini sahabat-sahabat ini kata Allah Subhanahu wa taala dia adalah orang yang diridai oleh Allah ya. Dan Allah pun ridha kepadanya. Artinya mereka semua adalah penghuni surga. Ya, semua. Makanya gelar-gelar mereka itu kalau kita baca hadis ya, misalkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sebelum mereka diridai oleh Allah memang jaminan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Ya. Dalam Al-Qur'an bersabda radhiyallahu anhum wa radu an. Artinya orang-orang yang diridai oleh Allah dan Allah pun ridha kepada mereka. Kenapa? Karena pengorbanan mereka di atas jalan agama ini luar biasa ya. Tidak akan sebanyak yang kita pada hari ini pengorbanan. Kita pengorbanan dalam Ramadan ini mungkin ya setiap pekan tarbiyah satu jam mungkin lebih membaca Al-Quran ya. Tetapi pengorbanan itu lagi biasa banyak yang tidak ada. Bagaimana dengan sahabat itu pengorbanannya kalau kita cerita sirah nabawiyah luar biasa. Termasuk ini sahabat Abdurrahman bin Auf harus meninggalkan seluruh kekayaannya, tidak ada yang tersisa kecuali pakaian yang dia pakai pada waktu itu. Hijrah karena ada langsung perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kita harus hijrah ke Madinah. Begitu hijrah ke Madinah, salah satu hikmahnya adalah momen menyelamatkan muslimin yang pada waktu itu baru beriman ya, karena terancam keamanannya maka Allah membuatkan rencana hijrah dulu ke Madinah ya. Bukan berarti ya, orang-orang Islam ini lemah, sudah banyak, cuma Allah mempunyai rencana lebih baik. Bahwasanya nanti akan ada waktu engkau akan melalui betul memang ketika Islam ini berjaya banyak pengikutnya kadernya, maka ternyata ada penaklukan Mekah. Nah, akhirnya ini yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala menurut ya ulama kita ya Imam Bukhari dalam kitab misalnya yang dijanjikan oleh Allah kembali ke dalam Mekah. Ya, kembali ke Mekah dalam keadaan menang. Sudah betul. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah terbukti dan merupakan mukjizat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Karena nanti suatu saat nanti kamu akan kembali ke negara asalnya. Kamu akan kembali ke timnas ya, dalam keadaan menang. Itu yang terjadi, bukan timnas Indonesia. Maksudnya di sini adalah tempat kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia akan dikembalikan. Dan luar biasanya lagi dia kembali dalam keadaan menang. Sering kita dengar istilah berlutut ke kota Mekah ya. Jadi
Kemudian dilanjutkan di sini, Rabbi a'lamu man ja'a bil huda wa man huwa fi dhalalin mubin. Artinya katakanlah Muhammad, Tuhan itu mengetahui orang-orang yang menja'a bil huda, mendapatkan petunjuk ya. Jadi Allah itu Subhanahu wa taala sudah tahu siapa-siapa yang di atas petunjuk ya. Siapa-siapa yang tidak ya. Wa man huwa fi dhalalin mubin, dan siapa yang sesat. Allah itu sudah tahu. Cuma sebagai orang-orang yang beriman kita punya tugas itu senantiasa mengingatkan mereka yang sesat itu. Ya. Sama juga dengan orang itu dalam masalah takdir itu, orang itu sudah ada sebenarnya takdirnya semua bahasanya ini sudah dipastikan akan masuk neraka. Ini barang ini nantinya masuk surga. Sudah ada semua sebenarnya. Ya. Dalam catatan takdir itu ada, karena takdir itu bertingkat-tingkat ya. Takdir asaliyah, takdir yang terjadi sebelum menciptakannya langit dan bumi, itu sudah ada takdir kita. Jadi tingkatan takdir itu macam-macam. Ada takdir asaliyah ya, yang kita sebelum 50.000 tahun sebelum menciptakannya langit dan bumi, itu sudah ada takdir kita. Kemudian setelah itu ada takdir dalam rahim. Ya, ini juga ya. Di setelah kita itu dikandung oleh ibu kita, ada juga takdir di dalam. Diatur kembali itu takdir. Tidak tahu takdir kemana lagi. Jadi takdir itu ada yang memang tidak bisa dihindari. Memang pasti itu terjadi. Tapi ada takdir yang bisa diubah. Ya, diubah dengan apa? Salah satunya adalah dengan berdoa. Banyak amalan-amalan soleh kita, maka bisa jadi takdir yang buruk itu nantinya akan dihapus dan diganti dengan takdir yang baik. Jadi jangan selalu banyak kamu pada hari ini takdir orang begitu. Ya, kayak ini yang balap-balap motor ini. Takdirnya mati di situ. Ya, takdir kalau cari kita takdir kan. Coba minum racun, takdir mati gitu. Saya seperti dari takdir itu jadi istilahnya dia akan akan sama dengan pendapat orang awam pada hari takdirnya itu mati di situ. Karena kita yang cari. Bagaimana dengan Umar dulu, Umar bin Khattab ketika mau masuk di perkampungan para sahabat, yang dulu ada ya, penyakit taun, ini yang kan waktunya angin corona, ya banyak pakai dari ini. Bahasanya ya, Umar bin Khattab dulu ya, takut juga masuk di situ di kampung, bukan takut karena apa, tapi ya, dia ditanya oleh sahabat, ya, karena ini sahabat yang saya lupa namanya itu, yang tinggal di dalam menyambut dia di perbatasan. Wahai Umar, Amirul Mukminin, silakan masuk di kampung saya, jalan-jalan binaan saya. Tapi diketahui dalam sini ada tok itu penyakit yang luar biasa. Ketika anak-anak hari ini masih bintas sore mati. Kemudian Umar ini menolak, bahasanya saya bukan. Kemudian dikatakan oleh sahabat ini, kenapa engkau takut wahai mukmin kepada takdir Allah? Seperti itu jawabannya di sana. Kemudian Umar menjawab dengan bantahan yang lebih bagus lagi, bahasanya bukan saya takut dengan takdir Allah, tapi saya mencoba takdir yang lain. Ya, seperti itu kata Umar ya. Artinya kalau kita sudah tahu itu sumber kerusakan dalam ada mudarat di dalam yang perlu kita hindari. Tapi kalau perang busur-busur perang lewat, kalau takdir itu mati itu juga harus di situ udah berperang ya. Jadi takdir itu tidak boleh kita lakukan. Kalau perlu kita hindari, kalau memang ada takdir ya biar dihindari ya. Dapat itu takdir kita sama dengan rezeki. Kalau memang rezeki kita biar bagaimana itu dapat. Takdir buruk dia seperti itu. Tapi ada memang takdir yang bisa diubah karena takdir itu macam-macam tingkatan. Seperti kita jelaskan takdir dalam rahim. Setelah dalam rahim, ya itu diatur lagi kembali. Makanya kita dalam agama ini ada kemuliaan kita salah satu adalah malam Lailatul Qadar, ya. Malam Lailatul Qadar itu ketika kita dapatkan, maka itu pada malam hari itu malaikat mengubah nasib kita pada hari itu. Bisa jadi nasib buruk, seperti nasib buruk itu akan diubah semua oleh catatan malaikat bagi orang-orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, ya. Jadi takdir kita akan diperbarui di situ, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini ya, maknanya sudah mengetahui siapa yang akan mendapat petunjuk dari orang-orang
Allah sudah tahu, ya. Meskipun kita pada hari ini merasa diri yang paling benar, ya Allah itu sudah tahu ini kita tempat orang saleh. Cuma kita kewajiban dalam Al-Quran disebutkan fadzakir innama anta mudzakir, ya. Dalam surat Al-Ghasyiyah, fadzakir innama anta mudzakir, sampaikan saja. Sesungguhnya kita yang tugasnya hanya menyampaikan, ya. Allah yang lebih tahu apakah dia akan mendapatkan hidayah atau tidak, ya. Apakah Allah akan memberikan mereka surga atau neraka, itu bukan hak kita, itu hak Allah Subhanahu wa taala. Kita tugasnya hanya menyampaikan saja, ya. Fadzakir innal dzikra tanfa'ul mu'minin, di surah As-Sa'i Allah Subhanahu wa taala menulis jelas katanya, ya, sampaikan saja, ya, kepada orang innama dzikra tanfa'ul mu'minin, sesungguhnya peringatan itu sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman, ya. Jangan ke orang-orang awam, orang yang belum paham agama. Orang-orang beriman saja ketika diperingati itu pasti mendapat manfaat. Karena orang-orang, ya, maka selepas ustaz itu sudah bisa dikatakan dia yang paling bagus, tidak bisa. Bisa jadi dia ustaz tapi banyak juga salah, karena kita manusia biasa sama-sama. Jadi ustaz itu juga diceramai oleh guru, sama juga di susah ini. Seorang yang mungkin dalam level ulama begini, tapi ada postingan yang tidak di media sosial, bikin juga apa itu namanya, ada lain juga itu, tapi entahlah bagaimana maksud beliau. Kalau tujuannya, ya, jelasnya ada ini saja dulu. Nah, banyak yang berhalangan, insyaallah kita. Mudah-mudahan